Hai, jumpa lagi dengan Happy Bani. Aku mau saran untuk kalian yang mau berangkat, bener-bener pengen proses. Itu masuk PT itu apa sih yang harus dipersiapkan ya? Yang harus dipersiapkan itu yang pertama itu mental kalian ya. Jangan sampai kalian sudah di PT aja merasa tidak bahagia ya. Kok prosesnya begini, rutinitasnya begini, harus belajar begini, begitu, kayak gitu ya. Jadi biasanya saya dulu juga pernah sih tidak betah banget tinggal di PT karena selain rame, kegiatannya juga padat dan kita itu kayak terus disuruh itu belajar kayak gitu ya. Jadi untuk kalian yang di PT itu apa sih gunanya kita masuk ke PT untuk belajar sesuatu sebelum kita diterbangkan ke tujuan negara kita, misalnya menuju ke Singapura, ke Hong Kong atau ke Taiwan. Karena kita dipersiapkan dulu mentalnya, digembleng di sana. Kalian suka enggak? Kalau tinggal di rumah di PT saja kalian tidak suka, bagaimana kalian bisa tinggal di rumah bos kalian yang cenderung itu kecil mungil? Kalau di Taiwan itu bisa kalian gambarkan rumahnya di sana itu besar-besar, gede-gede, itu rata-rata. Tapi kalau semisal kalian membayangkan untuk tinggal di Singapura contohnya, itu rumah di sana itu sangat mahal. Di Singapura itu tidak ada ya pemilik rumah ya. Itu semuanya di sana itu menyewa dan ada jangka waktunya. Tidak ada pemilik rumah di Singapura itu seperti itu. Kalau di Hong Kong itu pun juga seperti itu. Jadi mereka itu sistemnya itu menyewa. Entah itu setahun, entah itu 50 tahun, entah itu 90 tahun, atau mungkin sampai habisnya usia. Jadi seperti itu ya. Kalian siapkan mentalnya selama di PT itu. Kalian betah enggak, bisa bersosialisasi dengan temannya enggak, bisa mencari pengalaman-pengalaman, cerita-cerita dari temannya itu enggak. Itu untuk mempersiapkan kalian mentalnya itu. Misalnya contohnya di Hong Kong ya, kalian paham enggak sih di Hong Kong itu? Di video yang sebelumnya sudah saya bilang ya, bahasa di sana, orangnya di sana itu kayak Surabayaan itu ya. Ngomongnya biasa, tapi mungkin bagi kalian yang tidak tahu itu ngomongnya kak tegas banget ya, padahal mereka itu cuman ngomong biasa, memang logatnya seperti itu. Beda kalau sama omongan orang yang bahasanya Mandarin kayak di Taiwan itu beda ya. Jadi kalian kalau tinggal di Hong Kong itu benar-benar harus siap mental. Di sana itu orangnya itu gak semuanya itu halus. Rata-rata mereka ngomongnya itu ceplas-ceplos kayak gitu ya. Terus aku pernah melihat itu video satu Mbak TKW Taiwan yang baru sampai di Taiwan itu, terus dia menjalani di sana itu katanya bosnya itu juga lumayan baik, apa-apa diajari. Di sini aku mau share, mau cerita ya. Kalian jangan menunggu keberuntungan, itu pasti ada sampai sama kalian. Semisal kalian di sana itu bosnya itu tidak baik, misalnya kalian itu harus diuji, misalnya tidak makannya saja tidak cukup, kerjanya itu jamnya panjang sampai jam 1, jam 2 itu baru tidur. Kalau kalian bilang di luar negeri itu tidurnya jam 8, jam 9 itu tidak ya. Jarang banget ya, kecuali kalian cuman gimana ya, merawat bayi, mungkin baru lahir bayinya sudah tidur, mungkin kalian sudah masuk ke kamar, dan itu pun kalau anak itu semakin besar jam tidur kalian itu semakin panjang ya. Ini yang perlu kalian persiapkan ya, mentalnya ya. Kalian biasakan tidur itu jam 10 ke atas itu biasakan. Kalau tidak biasa kalian akan merasa aku kok kekurangan tenaga kayak gitu ya, karena aku dulu juga begitu. Aku merasa di sana ini makan malamnya itu ya minimal di sana itu paling sore itu jam 7 malam. Jadi kalian jam 7 malam itu harus memasak di dapur. Memasaknya memang rata-rata di sana itu tidak lama, setengah jam. Tetapi terkadang makannya itu duduk di meja mereka itu. Misal kalian jam 7 masak, setengah 8 mulai makan. Setengah 9 itu baru selesai makan mereka. Mereka nggak mungkin makan itu pelan-pelan. Mereka itu makannya itu bener-bener kayak kita harus yat lok kingkai. Ngerti nggak maksudnya? Ya makan, ya ngobrol, ya ngalor ngidul, menceritakan kerja hari ini apa. Kalau mereka suami istri itu saling bercerita, kalau mereka anak dan ibu juga saling bercerita. Itu hal-hal yang mungkin kalian tidak akan pernah bisa, ini makanya kapan tuh selesainya kayak gitu. Jadi kalau kalian berpikir seperti itu kan tidak sopan ya. Mereka itu memang tradisi mereka seperti itu, ya lo sek, ya lo gingkai ha. Beda sama tradisi kita yang kalau makan itu tidak boleh ngomong ya. Mereka itu ngomong, ngobrol kayak gitu. Terus dan lagi ya, jam tidur kalian, persiapan mental kalian. Yang
penting, yang paling penting basic dari semua bekal kita ke sana itu adalah bahasa. Kalau kita bisa bahasa, kita kembalikan saja ke diri kita sendiri ya. Semisal ya, kita mengambil PRT dari luar negeri. Dia datang ke rumah kita, kita memakai bahasa Indonesia. Dia itu memakai bahasanya itu bukan bahasa Indonesia. Kita menggaji dia setiap bulan, tapi dia kita perintahkan apa-apa tidak paham. Kita menggunakan begini-begini tidak paham. Apa itu tidak membuat hati kita itu kesal menggebu-gebu ya? Kita kembalikan saja ke diri kita sendiri. Jadi itu bisa menjadi cerminan kalau kita begitupun sama keadaannya. Semisal kita kerja di luar negeri, kita tidak bisa bahasa, itu pun bisa membuat cikal bakal jengkelnya bos ke kita. Yang semula bos kita itu bersemangat, oh ada orang yang pongos sawah, pongtongos sawah. Kan suatu hari itu dia akan bertanya sama dirinya sendiri, aku ngambil orang itu untuk membantu dia. Goi pong tong pong tongo. Jadi dia benar-benar bisa membantu aku atau tidak ya, kayak gitu. Jadi untuk kalian yang ingin keluar negeri itu persiapkan yang pertama bahasa. Setelah kalian tahu bahasa, kalian akan dikasih tahu semisal sama bos kalian itu dikasih pekerjaan ini, kalian mengpak, kalian bisa mengerjakan. Jangan kalian berpikir ya melihat video yang itu anak Mbak Taiwan itu yang dia bilang aku di sini tuh gak bisa apa-apa, sambil nadanya itu seolah menyepelekan fungsi dari bahasa ya. Tidak seperti itu ya. Jangan kalian beranggapan oh ternyata aku bermalas-malasan di PT tanpa belajar bahasa itu ternyata bisa ya. Paling di sana aku nanti juga diajari. Kalian diajari cara bekerjanya ya, bukan diajari cara ngomongnya. Itulah yang kalian harus ingat-ingat ya. Kita di sana itu diajari langsung instan, kita harus bekerja. Sampai di sana itu harus bekerja. Semisal job kalian itu jaga bubu, kalian nggak bisa ngomong, terus bagaimana cara menjaga bubu? Kalian coba pikir, misal bubu nyuruh kalian begini, kalian belum tahu ya bubu di Hongkong itu seperti apa ya. Rata-rata ya bubu di sana itu kalau kalian tidak bisa mengambil hatinya benar-benar itu suatu masalah ya kalau kalian di dalam satu rumah itu ya. Tapi kalau kalian masih ngerti bahasanya, kalian bisa menghibur dia, damhagoi, yanhagoi, maksudnya kalau dia marah itu diselimurkan ke kata-kata yang lain, ke kegiatan yang lain. Kalian bisa menggunakan bahasa kalian untuk ngomong ke dia, itu akan mempermudah ya. Tapi kalau kalian semisalnya kayak kemarin ada yang bilang ya kalau neneknya itu cerewet, suka menuduh begini-begini, mengadu ke anaknya dan anaknya percaya saja sama neneknya. Dan kalau kita tidak bisa membela diri, terus bagaimana kita apa ya tidak makan hati kayak gitu. Jadi untuk kalian yang ke luar negeri itu persiapkan mental kalian. Kalian harus tinggal di PT itu bukan tanpa alasan ya. Kalian di sana itu digembleng mental kalian. Jangan sampai kalian itu pusing, bingung, ributnya itu di Hongkong atau di luar negerinya. Lebih baik kalian itu menyiapkan sebaik mungkin. Jangan sampai kalian di sana, aku pusing daripada aku nggak betah, ada yang kepikiran sampai melakukan hal-hal yang di luar nalar gitu ya. Maksudnya yang stres atau apa kayak gitu ya. Jangan sampai seperti itu ya di sana. Niat kalian itu bekerja di sana, kita itu ngawulo di sana. Selama bos kita itu tidak melakukan kekerasan sama kita dan tidak menyuruh kita berbuat yang jelek, yang tidak manusiawi, kalian terima saja. Kita di sana itu memang istilahnya itu mengabdi untuk sementara ya, untuk masa depan kita. Kita singkirkan dulu ego kita, kita redam dulu keinginan kita, keegoisan kita. Kita di sana itu bekerja untuk membahagiakan orang lain, untuk melayani bos kita, mulai dari permasakan, kebersihan, penjagaan anak, penjagaan bayi, dan memelihara mood mereka, perasaan mereka juga. Terkadang kalau mereka pulang kerja itu moodnya nggak baik, itu siapa yang jadi sasaran kalau bukan PRT-nya? Tiba-tiba itu banyak, sering sekali itu kalian akan menemukan hal-hal seperti itu. Tiba-tiba dia pulang apa-apa itu kayak gak enak gitu dia. Jadi pelampiasannya ke kalian. Jadi untuk kalian di sana itu banyak-banyak dipersiapkan mentalnya. Tidak orang itu semuanya itu kalem, bersih, dan dia itu sabaran, itu tidak seperti itu ya. Terkadang kalian tidak salah pun akan disalahkan, tapi kalau kalian itu sudah kebal mentalnya mungkin akan bisa menghadapi itu semua ya. Next aku lanjut ya videonya ya.